Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar. 1. Teori belajar menurut Brunner. Brunner mengungkapkan bahwa belajar merupakan bagaimana orang tersebut untuk memilah, memilih, mempertahankan, dan mentransformasikan dengan cara yang lebih aktif. Menurut Brunner, selama kegiatan belajar berlangsung, akan lebih baik jika siswa dibiarkan untuk menemukan sendiri apa penyebab dan makna dari berbagai hal yang mereka pelajari, sehingga teori menyuapi ilmu tidak ia gunakan dalam belajar. Pasalnya, siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam memecahkan masalah, sehingga mereka terlatih untuk bisa menghadapi masalah. Kedua, teori belajar menurut Ausubel. Ausubel mengungkapkan bahwa dengan teori belajar bermakna, maka belajar dapat diklarifikasikan menjadi dua dimensi, yaitu satu dimensi yang berkaitan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan kepada siswa melalui penerimaan atau penemuan sehingga siswa lebih aktif. Dua, dimensi yang menyangkut tentang siswa untuk mengabaikan informasi pada beberapa struktur yang ada, khususnya struktur kognitif, diantaranya adalah fakta, konsep, dan generalisasinya yang telah dipelajari dan diingat siswa. Ketiga, teori belajar menurut Gagné. Gagné di dalam bukunya The Conditions of Learning tahun 1977. Pengertian belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahannya yang terjadi dimaksud disebabkan adanya pengalaman dan latihan-latihan, bukan berupa akibat refleks atau naluri. 4. Teori belajar menurut Piaget. Menurut Piaget, dasar dari belajar adalah aktivitas anak apabila ia berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan anak merupakan suatu proses sosial. Anak tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. 5. Teori belajar menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, pembelajaran terjadi bila anak bekerja ataupun mencoba menangani tugas yang belum pernah, namun tugas itu telah berada di dalam Zone of Proximal Development atau disingkat ZPD, merupakan istilah yang dibuat Vygotsky untuk berbagai tugas yang memang terlalu sulit, namun mereka bisa melakukan hal tersebut karena adanya koordinasi dan bimbingan yang lebih terampil atau bisa dikoordinasi dan bimbingan yang lebih terampil atau bisa diandalkan. ZPD ini umumnya cocok bagi anak-anak yang lebih suka tantangan. Kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran IPA. 1. Pendekatan
Pendekatan Contextual Teaching and Learning atau disingkat CTL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. 2. Pendekatan STM atau Sains, Teknologi, dan Masyarakat merupakan gabungan antara pendekatan konsep, pendekatan keterampilan proses, pendekatan CBSA, pendekatan inquiry dan discovery, serta pendekatan lingkungan. 3. Pendekatan inquiry. Pendekatan ini merupakan pendekatan pembelajaran yang mengerahkan siswa untuk menemukan ide dan informasi melalui usaha sendiri. 4. Pendekatan keterampilan proses. Tujuan utama pendekatan keterampilan proses adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam keterampilan proses atau langkah-langkah ilmiah seperti mengamati, berhipotesa, merencanakan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan. Sekian dari saya tentang teori-teori belajar dan pendekatan pembelajaran IPA. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.